Sekarang hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, masih sekitar jam 10-an dan bisa kalian lihat nggak tahu hari ini lagi kenapa, cuman anginnya kenceng banget cuy. Kalian bisa lihat di sana, gue kayak di padang pasir nggak sih cuy? Anginnya itu kenceng banget. Shit. Di bagian sana. Dan ya, sebenarnya belum tahu gue mau ngelakuin apa di hari Minggu ini karena toko juga tutup dan kita lihat aja ada kegiatan apa yang gue lakuin di hari ini. Tapi hari ini indah banget hari ini karena gue baru bangun juga. Gue belum makan cuy, jadi gue mau sarapan dulu. Sampai ke dalam-dalam cuy, ternyata sampahnya, daunnya sampai masuk ke dalam. Perut gue udah bunyi cuy karena belum makan dari pagi. Sarapan pagi ini ada nasi kuning, terus ada perkedelnya, ada telurnya, dan ini dada ayam, tapi bukan digoreng. Ini dada ayam dikukus cuy, dan ada sambal mentah di sini. Oke, kita makan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini cuy ceritanya. Di vlog kemarin itu, kalau kalian nonton vlog gue yang kemarin, gue bilang kalau gue mau mulai rutin olahraga lagi. Dan olahraga yang gue sukain itu kayak angkat beban cuy. Jadi sebenarnya gue udah mulai olahraga dari kemarin 3 hari kemarin itu gue coba buat mulai olahraga lagi. Jadi ceritanya jauh sebelum gue bikin channel YouTube ini, gue juga sering pergi ke gym. Lumayan cukup lama gue bertahan di gym, kayak 3 bulanan ya, lumayan lah. Tapi tujuan gue pada saat gue gym waktu awal-awal itu, tujuan gue itu buat bulking cuy. Kalian bisa searching di Google bulking itu apa. Dan sekarang gue mau mulai angkat beban lagi, gue mau mulai nge-gym lagi, gue mau mulai olahraga lagi. Tapi goals gue beda. Gue mau cutting. Kenapa gue mau cutting? Karena perut gue udah kayak orang hamil cuy. Dan kalian bisa searching juga di Google apa itu cutting. So makanya di sarapan gue itu pasti ada dada ayam kukus, karena gue harus menuhin kebutuhan protein gue setiap harinya.
perharinya gue harus penuhin protein, karena salah satu yang ngebangun otot itu peran lebih besar itu dari protein coy. Mungkin buat kalian semua yang nonton ini ada yang mau mulai olahraga atau mau mulai diet, kalian bisa pilih optionnya buat penuhin kebutuhan protein kalian setiap hari itu pakai dada ayam. Cuman kalian harus sebisa mungkin kalian harus hindari yang namanya minyak. Penyajiannya kalian harus cari yang paling tepat. Dan dada ayam ini gue nitip ke ibu gue kalau pagi-pagi pergi ke pasar. Kalian bisa titip ke ibu kalian atau ke saudara kalian, siapapun itu. Tapi karena pedagang ayam di sini di pasar itu belum nyediain yang namanya jasa fillet, karena gue ngambilnya bener-bener dada semua, nggak dicampur yang lainnya. Jadi gue harus misahin tulang sama dagingnya, dibantuin ibu gue juga. Buat yang nggak ngerti, mungkin kalian pasti mikir itu nggak bakal enak. Mungkin buat kalian yang nggak ngerti gimana cara ngebumbuinnya, karena ini dikukus. Kalian bisa kasih Royco, terus kasih lada sedikit buat penyedap aja, dan kalian bisa kasih jeruk nipis. Nggak usah banyak-banyak, cuman buat ngilangin bau amisnya aja sedikit. Kalian bisa simpen di kulkas cuy ayamnya. Ketika kalian mau makan, kalian bisa dadak buat ngukus ayamnya. Tapi mungkin kalian ada yang mikirnya gini, diet kok makannya nasi kuning. Karena gue bangun-bangun udah dibeliin nasi kuning sama ibu gue, jadi sayang aja sih cuy kalau nggak dimakan. Jadi ya kali-kali nggak apa-apa. Mungkin kalian banyak yang belum tahu juga berapa sih protein yang tubuh kita butuhin perharinya. Konsumsi perharinya itu berapa gitu. Jadi cara ngitungnya itu kalian tinggal berat badan kalian itu dikali 2. Kurang lebih kalian harus konsumsi protein segitu. Contohnya kayak berat badan gue sendiri itu sekitar 71-an, dikali 2 itu sekitar 142-an. Itu kurang lebih. Jadi seharinya gue kurang lebih harus konsumsi protein sebanyak 142 gram. Banyak banget sumber protein yang bisa kalian dapat. Contohnya dari kayak tadi dari hewani, ayam, dada ayam bisa, atau dari daging sapi juga kalian bisa dapetin protein. Cuman di daging sapi itu lemaknya agak sedikit lebih tinggi, dan dari nabati juga kalian bisa dapetin. Jadi gue kemarin itu beli sesuatu di online dan baru banget nyampe tadi paketnya. Kayaknya unboxing dulu sedikit di vlog hari ini, tapi kayaknya kurang enak kalau unboxing di ini karena kurang terang juga. Jadi kita cari tempat yang lebih terang. Oke, kita keluar aja coy. Tadi kayaknya sempat hujan sedikit, cuman nggak lama. Oh, masih gerimis ternyata. Mantep juga cuaca hari ini. Oke, kayaknya di sini cukup mantep buat unboxing. Mantep jiwa. Apa sih? Wah, shit, kerutannya. Jujur sebenarnya gue lagi benar-benar ngatur pola tidur cuy, karena pola tidur gue itu berantakan banget. Karena dalam bidang olahraga pola tidur itu berpengaruh banget cuy. Kita unboxing aja langsung. Shit.
Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Ya, jadi gue beli protein powder. Jadi alasan gue beli protein powder ini karena gue butuh tambahan aja sih buat menuhin kebutuhan protein gue setiap harinya. Karena kayaknya kalau setiap hari gue makan ayam terus itu kayak terlalu enak cuy. Apalagi dada ayam itu kan kayak agak seret kalau kita makan. Jadi gue butuh pelengkap buat menuhin kebutuhan protein gue setiap harinya. Tapi kalian gak bisa ngandelin kesini aja, karena ini cuman yang tadi gue bilang ini cuman buat pelengkap aja cuy. Kalau kalian masih kurang kebutuhan proteinnya tiap harinya, kalian bisa dibantu pakai protein powder kayak gini. Harganya macam-macam, dari start dari puluhan ribu sampai jutaan juga ada. Ini mereknya dari Ken Protein. Gue juga belum pernah nyoba sama sekali produknya. Kaget banget sih pertama gue Mau kemana, Dai? Di mana? Muka jokernya mana, Dai? Muka joker. Ya, tadi ada sedikit iklan. Jadi ini terjangkau banget harganya. 1000 gram kalian bisa dapetin ini di harga 50.000. Terjangkau banget cuy. 50.000. Dan tiap servingnya itu di sini mengandung 21 gram protein. Satu servingnya itu 50 gram. Kandungan karbohidratnya per servingnya itu 6 gram. Kalorinya itu sekitar 230 kilokalori. Lemak baiknya itu atau lemak tak jenuhnya sekitar 11,5 gram. Terus lemak jenuhnya itu lumayan kecil, 1,9. Dan seratnya juga cukup tinggi di sini, lumayan. Jadi buat kebutuhan protein kalian, mungkin kalian yang lagi ngejar goals kalian buat olahraga atau apapun itu, kalian bisa paduin protein dari hewani sama nabati. Sekali lagi gue tekenin, kalian gak bisa ngandelin protein harian kalian cuman ke powder kayak gini. Cukup murah sih ini. Karena bahan utama dari Ken Protein ini kedelai, jadi ini benar-benar nggak ada rasanya cuy. Gue harus campurin perasa buat minumnya. Nanti gue bakal nunjukin juga nanti buat cara penyajiannya kayak gimana. Gue bakal nunjukin ke kalian. Mungkin harganya bisa terjangkau juga karena ini benar-benar cuman kedelai aja. Sebelumnya juga gue pernah nyoba produk-produk yang lain kayak dari Evoway kalau nggak salah namanya. Itu udah ada rasanya, tapi harganya itu cukup mahal. Jadi gue harus nge-mix ini kayaknya bisa sih pakai susu yang rendah lemak, susu low fat. Kalian bisa campurin pakai susu low fat. Sebenarnya ada paket satu lagi, cuman gue bakal unboxing di vlog selanjutnya kayaknya. Mungkin gue juga bakal update transformasi badan gue di vlog ini. Gue juga bakal ngasih tahu kalian makanan-makanan diet mungkin. Jadi buat kalian yang lagi diet atau lagi ngejar goals kalian bisa lihat vlog ini. Gue agak sedikit kebablasan cuy sebenarnya. Sedikit kebablasan tidur. Sekarang udah sekitar jam 5:30-an. Sebenarnya tadi niat gue itu cuma tidur 1 jam atau 2 jam gitu. Tapi
Pak. Iya, dan maksud gue mau tidur tadi itu kayak 1 jam 2 jam bangun, terus bisa kardio sedikit gitu hari ini. Cuman shit, nggak tahu. Ini gue lagi nyalain lampu sekitaran rumah. Terus juga mau nutup pintu depan, ngunci segala macam. Sebenarnya banyak banget yang mau gue lakuin di sore ini, cuman nggak tahu kenapa bisa kebablasan kayak gini. Kayaknya gue bakal tetap kardio sedikit ini. Oke, gue mau ngambil skipping dulu di dalam. Oke, ini skippingnya. Tadi kenapa nggak bangunin, Dai? Lupa. Tadi katanya ngomongnya udah bangunin. Ya lupa, baru 4 kali, maksudnya ya baru 4 kali banguninnya. Hah? Ya 4 kali bangunin, gak bangun-bangun, susah banget dibanguninnya. Emang iya? Iya benar asli. Hah? Yang benar kan tadi. Bener. Sebenarnya tadi gue suruh dia bangunin, Joy. Bener ingat bangunin tapi nggak bangun abangnya. Iya, tapi kalian pernah kayak gitu nggak ya? Kalau kalian punya adik terus kalau kalian punya Iya adik banget sih. terus kalian kayak nyuruh dia bangunin, padahal adik kalian itu udah bangunin, cuman kalian itu nggak ngerasa kayak dibangunin. Kita mulai aja kali. Adek tadi udah skipping ada? Udah Hah? sekitar. Berarti udah suspek. Coba Belum, lihat deh. Enggak lihat aja. Suspek. Coba. Hah? Enggak belum suspek. Bonpek. Jangan lupa kita pakai ini biar nambah energi, nambah semangat. Buat jokernya deh. Tadi adek kuat berapa kali? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Tadi katanya udah nyoba. Ya enggak tahu berapa kali. Enggak ngitung. Oke, kita langsung aja. Kita skippingan dulu. Dari semenjak dari lulus SMA gua nggak pernah skippingan. Kayaknya pas di SMA juga gua nggak pernah skippingan sih. Dan sekalinya skippingan itu kayak mau mungkin tadi gue udah main skipping sekitar 30 menitan. Nggak usah lama-lama karena ini udah gelap juga. Sekarang kita masuk. Kita masuk dalam. Karena gelap banget cuy. Oke. Sekarang gue mau bikin protein ini, minuman protein ini. Kenapa gue konsumsinya itu habis olahraga, bener-bener habis olahraga banget, karena timing pada saat kita habis berolahraga itu bagus banget cuy buat yang namanya penyerapan protein ke dalam tubuh kita. Itu timing yang paling bagus. Oke, jadi di sini gue alat yang paling penting juga salah satunya itu timbangan. Karena gue nggak punya scoop buat nge-serve-nya, gue udah sediain air sekitar 150 ml. Terus di sini ada Ultramil yang low fat rasa coklat, karena gue pribadi itu nggak suka
susu putih. Kalian bisa mix sendiri, sukanya kalian itu pakai yang rasa apa gitu. Tapi yang harus kalian perhatiin itu kadar lemak dari susu yang kalian mau campurin sama bubuk proteinnya cuy. Kayak gini bubuknya, gue keluarin dari bungkusnya. Ternyata baunya itu lumayan kecium dari luar, padahal gue belum buka sama sekali. Taruh gelasnya. Jadi buat kalian yang gak punya takaran atau gak punya timbangan dan gak punya alat endoks buat nge-serve-nya, kalian bisa ngikutin panduan yang ada di bungkusnya. Kayak satu serve itu 50 gram, itu sekitar kurang lebihnya itu 5 sendok makan cuy. Jadi kalian bisa pakai sendok makan. Tapi karena hari ini gue masih banyak banget protein yang harus dibutuhin, jadi gue bakal pakai di sini 2 serve atau 100 gram. Jadi kurang lebih protein yang didapat itu sekitar 42 gram protein. Kita ambil. Oke, udah 100 gram. Kita campur pakai airnya. Airnya sekitar 150. Ini nggak ada rasanya. Jadi gue bakal campurin sama susu low fatnya. Sekitar kayaknya gue ngambil susunya itu sekitar 150 aja. Kita kocok. Usahain ngocoknya itu sampai benar-benar ngerata ya cuy. Kita lihat dulu udah merata tuh bang. Tumpah cuy. Gue pindah ke sebelah sini aja karena gelap di sana tadi. Jangan lupa kalau kalian bikin whey protein atau protein powder, jangan lupa langsung habisin cuy. Kalian gak boleh diemin, buat maksimalin penyerapan ke dalam tubuhnya aja sih. Kita coba aja. Mungkin buat teksturnya itu agak kurang nyaman di tenggorokan karena masih kerasa butir-butirnya gitu cuy. Oke, jadi sedikit review jujur tentang minumannya. Ternyata di bawahnya itu kayak minumannya itu nggak nyatu sama air cuy, kayak ngendep di bawah. Ya jangan berharap banyak. Dengan harga yang cukup murah, kalian udah bisa dapetin 21 gram protein di satu servingnya. Kayaknya gue salah strategi buat minumnya. Perut gue kembung cuy. Kayaknya gue salah sih. Harusnya itu ada petunjuk di bagian packagingnya. Jadi satu kali kita nge-serve atau satu kali kita bikin itu airnya sekitar 400 milian. Airnya sekitar 400 mili. Dan kayaknya tadi yang gue lakuin itu kurang tepat karena gue langsung nyeduhnya itu 2 serving atau 100 gram. Jadi terlalu banyak cuy. Dan kayak efeknya itu si bubuknya kurang nyatu sama airnya. Jadi banyak sisa-sisa gitu setelah kita minum proteinnya, kayak banyak sisa-sisa butirannya gitu. Buat kalian yang lagi minum produk susu protein atau protein powder apapun itu, kalian bisa ngikutin panduan yang ada di packagingnya aja cuy. Karena emang panduan yang udah dicantumin di situ adalah panduan yang udah paling tepat.
seenggaknya enggak mendekati salah sedikit pun, karena emang dari sananya itu udah ada perhitungan dan semacamnya. Jadi biasanya gue kalau lagi gabut kamar itu sambil main ini coy, hand grip. Kalau kalian gabut di kamar itu ngapain coy? Gue kayak gabut nggak tahu mau ngapain di kamar, gue main ini aja, main ini terus sambil dengerin musik. Kayaknya segini dulu sih buat vlog hari ini. Kayak biasa, sehat-sehat buat kalian semua. Terus kejar goals kalian yang lagi kalian kejar gitu. Jalanin terus apapun itu rintangannya. Kalian harus coba lewatin. Coba buat jatuh, coba buat bangun lagi. Karena ada di jajanan Ciki yang di dalamnya itu ada hadiah 500 perak atau 1000 perak. Kita nggak tahu bakal dapat hadiah itu dari bungkus keberapa yang kita beli. Mungkin modalnya lebih banyak daripada dapat hadiah dari Ciki itunya. Modal kita ngeluarin buat beli Ciki itunya lebih banyak gitu kan. Cuman bukan masalah itunya, bukan masalah modal yang kita keluarin, tapi kesenangan di diri kita saat mendapatkan satu hal itu. Sotoy banget ya gue. Sehat-sehat buat kalian semua yang selalu nonton vlog gue. Jangan lupa subscribe kalau kalian seneng lihat vlog ini atau vlog-vlog yang gue bikin. Ikutin terus vlog gue karena kedepannya bakal banyak banget tips-tips buat olahraga, gerakan buat olahraga, dan makanan buat yang lagi diet gitu deh. Sekali lagi sehat-sehat buat kalian semua and peace.